Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan Dr. Made Hipnotis. Hari ini kita membahas tentang seputar pikiran manusia. Mungkin rekan-rekan pernahlah mendengar atau menyaksikan banyak sekali peristiwa seperti ini. Ketika orang dihina, direndahkan, maka orang tersebut akan mengalami suatu perasaan yang tidak menyenangkan, misalnya rasa marah, rasa luar biasa lah, rasa yang tidak menyenangkan. Kemudian dia melampiaskan dengan cara melakukan sesuatu yang mungkin dia akan sesali, seperti misalnya memukul atau ya lebih dari itulah. Atau kita pernah mengalami suatu peristiwa, kita belajar semalaman, kita udah hafal ini, hafal peristiwa ini, padahal besok kita mau ujian. Baru besok itu ternyata pas kita ujian blank semua, lupa semua. Pernah nggak ngalamin itu? Atau latihan apa-apa, skenario udah hafal, tapi pada pelaksanaannya semuanya mengalami blank, lupa. Oke? Nah, disinilah kita akan menceritakan kenapa peristiwa itu terjadi. Oke? Pikiran manusia secara garis besar dibagi dua. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kekuatan pikiran bawah sadar luar biasa, hampir 95%. Jika orang dikuasai dengan pikiran bawah sadarnya, maka kekuatannya sampai 90% sehingga menghilangkan rasional analisa dari pikiran sadar seseorang. Oke. Sebelumnya kita bicara dulu ya, pikiran sadar itu apa dan bawah sadar itu apa. Jadi pikiran sadar kita itu ada 4 fungsinya. Pertama adalah mengingat hal-hal yang penting dan urgen untuk saat ini. Misalnya kita menghafal nomor HP kita saat ini. Kita bisa menyebutnya dengan lancar sekali. Kita menyebut nama pasangan kita, nama anak-anak kita dengan lancar sekali karena hal itu tersimpan di dalam pikiran sadar kita. Yang kedua adalah pikiran yang bersifat analitik. Jadi kalau kita mau jalan ke pasar, ada 5 jalan ya menuju ke pasar. Dan kita udah tahu ini jalan A ini bagaimana, jalan B bagaimana, lalu kita memilih jalan C. Karena jalan C ini adalah paling singkat, kepadatannya kurang, dan kita bisa sampai paling cepat. Nah, berarti kita mampu menganalisa. Kemudian pikiran rasional pun ada di pikiran sadar kita. Rasional ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak waras di rumah sakit jiwa. Karena pikiran sadar ini membuat kita bisa merasionalkan apa tindakan kita. Misalnya ya, kita ditanya, kenapa kamu makan hari ini? Ya, saya lapar. Ya, kenapa kamu minum padahal sudah minum? Oh, saya mau ginjal saya supaya sehat selalu. Oke, pokoknya ada jawaban rasional yang diberikan oleh seseorang. Nah, pada orang-orang yang tidak waras, hal ini tidak bisa dilakukan. Jadi orang tidak akan bisa menjawab kenapa dia tidak memakai baju di jalan, kenapa dia berteriak ngomong yang tidak karuan di jalan, dia tidak bisa menjawab itu. Jadi pikiran rasionalnya sama sekali tidak ada. Oke. Yang ketiga itu adalah kekuatan pikiran. Nah, kekuatan pikiran ini seperti misalnya ketika kita menghadiri suatu motivator ya, kita diberi semangat, mengatakan, ayo hari ini kita berubah gitu ya. Nah, kekuatan pikiran ini biasanya luapannya hebat, kekuatannya hebat, tapi dia tidak bertahan lama. Sehingga ada orang yang misalnya berkeinginan untuk berdiet, ya akan melaksanakan diet, hebat sekali semangatnya, tapi kemudian 2 minggu kemudian dia akan kembali seperti semula karena kekuatan pikiran ini tidak akan bertahan lama. Begitu juga orang yang berkeinginan berhenti merokok biasanya tidak terlalu lama karena kekuatan pikiran ini yang mendominasi. Jadi pikiran sadar itu kekuatannya hanya 5%. Lalu kita bicara kedua adalah kekuatan pikiran bawah sadar kita. Oke, apa sih fungsinya? Pertama, fungsinya menyimpan memori dari kita bayi baru lahir sampai kita besar sekarang. Semua apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, itu semua tersimpan di dalam memori pikiran bawah sadar kita.
Bagaimana kita mengetahuinya? Ya kita harus dalam keadaan hipnosis baru kita bisa mengetahuinya. Misalnya, mungkin kadang-kadang kalau ditanya sudah berganti nomor HP 10 kali, ditanya nomor HP pertama kali nomornya berapa sih? Pasti lupa, ya kan? Nah, nomor itu bisa diingat kembali ketika Anda sudah mengalami proses hipnosis, kemudian disuruh mengingat kembali nomor HP yang pertama kali, pasti ingat. Oke. Karena seperti memori komputer lah dia. Dia bisa menyimpan apa saja yang pernah dilihat, dirasakan, didengar. Oke. Kemudian ketika kita meletakkan suatu benda yang berharga, misalnya jam tangan lah. Jam tangan kita simpan 6 tahun yang lalu, tapi kita lupa ini nyimpannya. Maka memori kita bisa diangkat kembali untuk mengingat di mana kita meletakkan benda tersebut. Oke. Kemudian orang yang sering berpindah-pindah rumah. Kan sering sekali kalau ditanya, dulu alamat waktu kecil di mana sih? Di kota mana itu alamatnya di mana? Sering kita lupa, sehingga fungsi daripada pikiran bawah sadar adalah menyimpan memori. Dan memori ini luar biasa bisa dikembalikan ketika dalam keadaan pasien terhipnotis. Kemudian perasaan. Ya, rasa bahagia, rasa marah, rasa apapun yang dirasakan ya. Seperti cemas pun itu adalah fungsi daripada pikiran bawah sadar kita. Sehingga ketika orang dikuasai oleh bawah sadar, dalam hal ini perasaan misalnya marah, ya itu efeknya luar biasa, bahkan bisa mengalahkan pikiran sadar kita yang berfungsi sebagai analisa. Jadi kalau kita analisa kan kita pasti berpikir begini, kita marah, kemudian amarah kita menguasai kita, kemudian kita bisa melakukan tindakan kekerasan kepada orang tersebut, itu adalah pikiran bawah sadar kita. Pikiran sadar kita menganalisa, kalau kita misalnya melakukan kekerasan, pasti kita ditahan, kita nanti diproses hukum gitu ya. Tapi kadang-kadang karena kekuatan pikiran bawah sadarnya luar biasa, ya luar biasa inilah yang akan mengakibatkan penyesalan di kemudian hari, karena kita melakukan tindakan-tindakan di mana pikiran rasional kita, analitik kita buat dia kecil. Ya memang dia kecil, kekuatannya hanya 5%. Makanya jangan kita suatu hari dikuasai dengan pikiran bawah sadar kita, amarah kita, karena kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat kita menyesal. Kemudian fungsi yang ketiga adalah habit. Jadi habit ini bisa habit yang baik ya, bisa habit yang buruk, bisa habit yang netral. Jadi habit itu kebiasaan. Kebiasaan ini adalah fungsi dari pikiran bawah sadar kita. Misalnya kita bangun pagi. Ada yang bangunnya jam 7 pagi, ada yang bangunnya jam 5 pagi, ada yang subuh jam 4, tergantung kebiasaan. Dan itu secara refleks tanpa jam beker pun kita bisa bangun di jam-jam yang telah menjadi kebiasaan kita ya. Kebiasaan negatif contohnya ini. Kita sering sekali tanpa sengaja kita misalnya menggigit jari kita. Ya. Kemudian tanpa sengaja kita makan ya, makan di restoran atau di warung gitu, kita angkat kaki kita. Kita angkat kaki padahal kita duduk di kursi, kita angkat kaki. Nah itu kan habit. Sebagian orang menganggap habit itu adalah habit yang buruk. Mengangkat kaki sambil di atas meja sambil makan. Ya. Dan itu merupakan kebiasaan yang sebagian kita menganggap itu kebiasaan yang buruk. Kemudian menggigit jari kita pada saat kita stres. Ya. Atau kita selalu makan kalau kita stres. Jadi kalau kita menghadapi suatu masalah, kita melakukannya dengan membalasnya dengan makanan. Itu juga merupakan habit. Nah, habit itu bisa membuat kita gemuk loh ya. Kalau kita setiap ada masalah kita makan, setiap ada masalah kita makan, itu akan membuat habit itu akan berakibat buruk yaitu pada tubuh kesehatan kita. Yang terakhir itu adalah fungsi pertahanan dari tubuh kita. Oke, fungsi pertahanan misalnya kita melihat ular, rasa takut kita muncul. Kita lihat kecoa takut, kemudian kita jijik melihat makanan basi yang berbau. Oke,
Jadi itu adalah berfungsi sebagai fungsi pertahanan dari tubuh kita. Tetapi fungsi pertahanan ini kalau berlebihan itu bisa menimbulkan fobia. Oke, fobianya seperti apa? Pernah enggak teman-teman misalnya takut naik pesawat, takut ketinggian, tapi akibat takutnya itu tangan kita gemetar, kaki kita bergemetar, kita pusing gitu ya. Oke, takut yang berlebihan ketika kita melihat misalnya kecoa saja kita sudah reaksi kita sesuatu yang berlebihan, kita akan lompat-lompat, lari-lari, akan saking ketakutannya lihat kecoa yang kecil. Nah, itu adalah peran dari fungsi pikiran bawah sadar kita. Ada lagi fungsi yang terakhir yang namanya critical area. Critical area ini biasanya waktu kecil dia tidak terbentuk, tapi nanti dia besar dia sudah terbentuk. Ya, critical area ini berfungsi sebagai barrier atau penyaring ketika ada sesuatu informasi atau sugesti masuk ke dalam pikiran kita. Ya, namanya critical area. Misalnya ya, kita dari kecil itu udah diajarkan yang namanya 2 tambah 2 berapa? 4. Dari kecil, dari SD, TK, dari orang tua kalau diajari 2 tambah 2 berapa? 4. Nah, ini kita yakini sebagai kebenaran. Itu masuk di dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi 2 tambah 2 itu adalah 4. Kemudian ketika kita besar, ketika kita sudah SMA, besar banget ya. Kemudian ada orang yang mengatakan 2 tambah 2 itu 22. Ya. Apakah informasi itu akan masuk ke pikiran bawah sadar kita? Tidak, dia akan tertolak ya. Yang menolak itu adalah critical area-nya. Karena apa? Karena critical area itu tidak akan memasukkan 2 tambah 2 karena di dalam pikiran bawah sadarnya sudah mengatakan 2 tambah 2 adalah 4. Dan itu diyakini suatu keyakinan sehingga informasi yang baru yang bertentangan dengan pikiran bawah sadarnya akan ditolak oleh critical area. Makanya susah sekali kita memberikan suatu sugesti atau saran ketika pikiran bawah sadar kita sudah tertanam. Nah, disinilah jawabannya. Ketika orang bisa mengalami cemas, rasa takut itu terjadi karena informasi-informasi yang didapat dari kecil, dari besar sampai besar, semua informasi didapat lalu tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, ketika kita mengatakan informasi misalnya, Dek, tidak usah cemas, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Nah, itu agak susah diterima oleh pikiran bawah sadarnya karena rasa takut, cemas itu sudah ada di pikiran bawah sadarnya. Oke, jadi rekan-rekan tadi bisa tahu ya, fungsi daripada pikiran sadar, bawah sadar, dan critical area. Nah, itu cukup menjawab pertanyaan yang di awal yang dokter bilang. Misalnya gini, ketika kita menghafal sesuatu skenario, ya kita menghafal ini, yang besok bahannya ujian. Ya, ketika itu kan fungsi pikiran sadar kita. Ya, fungsi pikiran sadar kita. Pas kita besok ujian, karena kita ujian itu diliputi rasa takut, rasa khawatir yang berlebihan, berarti kita mengaktifkan pikiran bawah sadar kita lebih besar. Nah, rasa takut, rasa cemas itulah yang membuat pikiran sadar kita menjadi tidak aktif atau kurang aktif, yang akhirnya yang harusnya kita ingat menjadi kita tidak ingat. Oke, bisa dijawab ya tadi ya. Masalah kenapa orang yang sudah menghafalkan skenario, menghafalkan bahan ujian, besoknya bisa lupa, itu karena perasaannya yang lebih dominan, rasa takut, rasa khawatirnya yang lebih dominan, yang membuat pikiran bawah sadarnya menjadi lebih aktif, yang membuat pikiran sadarnya menjadi kurang aktif. Yang kedua misalnya, kenapa orang bisa melakukan tindak kekerasan ketika orang itu marah, ketika orang itu emosional, karena emosi atau rasa marah ini itu adalah fungsi daripada pikiran bawah sadar kita yang kekuatannya hampir 95%. Mengalahkan pikiran rasional dan pikiran
eh, analitiknya yang hanya menguasai 5%. Nah, demikian ya rekan-rekan, sebelum kita nanti membahas, kita akhiri dulu. Rekan-rekan cukup mengerti dulu apa itu pikiran sadar, bawah sadar, kritik area, supaya kita bisa berbicara tentang hipnoterapi, hipnotis, telepati di video-video berikutnya. Bye.